인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. Langsung trending 1 di Korsel. Shin Tae-yong jadi sorotan media Korsel usai merekrut asisten baru untuk timnas Indonesia. Nova Arianto mencoret Lionel Messi di seleksi timnas Indonesia. Begini kronologinya. Miris. Dulu sempat jadi pilihan Shin Tae-yong. Pemain keturunan ini malah begini nasibnya sekarang. Bikin bangga dengarnya. Shin Tae-yong jadi sorotan media Korsel usai merekrut asisten baru untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru-baru ini menghebohkan jagat maya dengan keputusannya jelang Indonesia main di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sengaja mendatangkan pelatih striker untuk timnas Indonesia. Karena keputusan ini, Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan media Korea Selatan. Kali ini perhatian media tertuju pada keputusan Shin untuk merekrut mantan-mantan pemain Korea Selatan, Yeom Ki-hun, sebagai asisten pelatih barunya di timnas Indonesia. Media Korsel The Korea Herald menyebut bahwa Yeom Ki-hun akan menjadi sosok berpengaruh selain Shin Tae-yong di Indonesia. Korea akan semakin dikenal di Asia Tenggara setelah satu orang lagi pergi ke Indonesia menemani Shin Tae-yong. Dia akan bekerja di sana. Yeom Ki-hun bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa. Saya yakin dia akan sangat populer di Indonesia, baik di kalangan pemain maupun penggemar, ujar media tersebut. Sementara itu, reaksi di Indonesia sendiri sangat positif. Penggemar sepak bola tanah air menyambut baik kedatangan Yeom Ki-hun dan menaruh harapan besar bahwa pengalaman dan pengetahuannya akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Banyak yang percaya bahwa dengan kehadiran Yeom, kerja sama antara pemain dan pelatih akan semakin solid. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan apakah Yeom Ki-hun bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan sepak bola Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dari Korea Selatan. Meski demikian, Shin Tae-yong tampak sangat percaya diri dengan keputusannya. Indonesia memiliki potensi besar, dan dengan bantuan Yeom Ki-hun, saya yakin kita dapat mencapai hasil yang lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Tambah Shin Tae-yong sebelum mengakhiri konferensi pers. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memanggil 32 pemain untuk mengikuti seleksi jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Ada satu nama yang menarik perhatian dalam daftar pemain itu. Satu pemain seleksi timnas Indonesia U17 memiliki nama Lionel Messi Al-Fajri. Berbeda dengan Lionel Messi legenda Argentina, Messi satu ini berposisi sebagai pemain belakang. Namun, kehadiran Lionel Messi Al-Fajri di timnas Indonesia U17 tidak bertahan lama. Nova Arianto sudah memulangkan sang pemain ke klubnya Asiop. Ya, Lionel Messi sudah saya kembalikan, ungkap Nova Arianto di lapangan B Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 8 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Nova Arianto menjelaskan pencoretan Lionel Messi Al-Fajri. Nova menyebut sang pemain masih belum memenuhi harapannya. Secara postur dan kualitas, Lionel Messi Al-Fajri masih harus melakukan agar bisa mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia U17 di masa depan. Secara postur dan kualitas belum sesuai dengan yang saya harapkan, jelas Nova Arianto. Nova sendiri mempunyai kriteria tertentu untuk menilai pemain yang layak masuk timnas Indonesia U17. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan mentalitas adalah faktor yang paling utama selain kemampuan bermain. Ya pastinya sesuai dengan yang dulu saya bicara ya, masalah tinggi badan, masalah etos kerja, masalah mental pemain, itu menjadi catatan saya dalam menilai pemain, jelas Nova.
Karena kalau secara kualitas sebenarnya 11 hingga 12 kalau di usia 16 ini. Tetapi yang kita harapkan adalah mental mereka mau apa enggak, itu yang saya cari di seleksi ini. Kedepannya saya berharap bisa mendapatkan pemain sesuai dengan yang saya mau, tambahnya. Zico Sore akhirnya melanjutkan karir di tim kasta keempat Liga Belanda, DVS 33 Ermelo. Zico sebenarnya masuk dalam pemain yang menghadiri seleksi untuk timnas U20 Indonesia sebagai persiapan jelang Piala Dunia U20 tahun 2023. Saat itu dia bersama Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk mendapatkan pantauan langsung dari Shin Tae-yong. Shin sebagai sosok yang detail benar-benar memperhatikan potensi pemain masa depan timnas tersebut. Hasilnya, hanya Ivar, Hubner, dan Struijk yang lolos seleksi sesuai kriteria Shin. Sementara itu, Zico akhirnya dicoret dan berkasnya tidak dilanjutkan menjadi WNI. 3 nama lain melewati semua proses dan mereka saat ini sudah jadi andalan di timnas Indonesia. Terbaru, Zico Sore diresmikan oleh DVS 33 pada Rabu 7/8. Dia dikontrak oleh klub tersebut selama 1 musim. Sebelum mendapatkan tawaran ini, Zico bermain untuk Willem II Youth. Komite teknis telah mencapai kesepakatan dengan Zico Sore tentang 1 musim di DVS 33 Ermelo. Pemain berusia 21 tahun asal Zwolle ini telah mengikuti pelatihan PEC Zwolle dan musim lalu bermain untuk Jong Willem II di Tilburg. Dengan kedatangannya di Yellow Blacks, Sore berharap untuk tetap berada di klub-klub di sepak bola profesional, bunyi rilis di laman resmi DVS 33 Ermelo. Menariknya, perkenalan Zico oleh klub barunya tersebut dilengkapi dengan ornamen Indonesia. Pihak klub juga menyambut supporter Indonesia yang hadir di laman Instagram resmi mereka. Zico Sore adalah rekrutan terbaru DVS 33 Ermelo. Striker Indonesia berusia 21 tahun ini didatangkan dari Jong Willem II. Selamat datang. Semoga sukses Zico, tulis DVS 33. Shin sebelumnya sempat memberikan penilaian positif pada Sore dan Struijk. 2 pemain ini menjadi nama terakhir yang akhirnya merapat ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Namun mereka mendapatkan kesempatan untuk bermain di laga uji coba melawan timnas U20 Slovakia di Costa Calida Region de Murcia Football Week di Pinatar Arena, Spanyol, Sabtu 19 November 2022. Pada akhirnya hanya Struijk, Hubner, dan Ivar yang lolos dan mereka sukses mendapatkan tempat utama di skuad Garuda hingga saat ini. Memang secara organisasi kurang, karena mereka memang belum latihan bersama dengan kita. Tetapi kemampuan individu mereka memang baik, terang Shin Tae-yong beberapa waktu lalu.